Salam kenal, Mas Bang Jeffrey. Ya, jadi mungkin nanti di sini kita juga bisa apa namanya? Ini Mas Dedi mana ya? Mas Dedi, terus habis gitu ada lagi nanti si lawyer Willy ya itu tuh. Itu biasanya tuh yang susah banget tuh dikasih itu susah banget itu. Kok nggak ditemukan gimana sih ini kok jadi ngilang dia? Oke, ya udah. Sekarang kita mulai dulu aja. Ini yang lain-lain mana sih yang namanya lawyer Willy itu yang biasanya tadi dia ngoceh banget. Iya, iya, oke, oke, oke. Mana tadi dia di konten itu? Kok malah nggak masuk dia? Mas Dedi juga mana nih Mas Dedi ini? Ya udah, kita ngobrol duluan. Guys, nanti kalau misalnya ada orang-orang udah diundang Mas Dedinya. Mungkin lagi makan kayaknya dia. Ya, mungkin lagi makan beliaunya. Kita mulai aja dulu. Nah, ini ada juga Kohani nih. Thank you Kohani. Nih Kohani masuk. Oke. Assalamualaikum Kohani. Assalamualaikum Kohani. Waalaikumsalam. Nah, Kohani di sini ada yang Ya, waalaikumsalam. Suaranya putus-putus. Jaringannya adoptif nih kayaknya. Iya. Assalamualaikum Kohani, salam kenal kok. Salam kenal. Waalaikumsalam, Pak. Jaringannya adoptif nih. Loh, apaan nih? Sinyalmu jelek. oh sinyalku ya, nggak tahu ini. Cak, kamu kenapa Cak? Cak, ini sinyal wifi-nya kenapa Cak? Lu kumat deh nggak dikasih sinyalnya. Oke. Dah, yang si kok di sini Willy mana sih Willy? Nggak ada guys, Willy di sini nggak ada permintaan. Lawyer Willy dicek juga nggak ada di sini. Kalau ada lawyer Willy silakan masuk Anda. Silakan minta di atas. Mana? Lawyer Willy mana lawyer Willy silakan. Mana di blok? Orang nggak ada lah ini di blok sejak kapan Datin ngeblok? Ada Datin nggak ngeblok ya? Coba. Mana tadi ngoceh-ngoceh banget tadi bilang ini oke ini masuk ya lawyer Willy oke tuh. Mana sih tuh lawyer Willy ya? Mana sih ini? Ada nih guys. Udah Datif terima belum itu lawyer Willy? Lawyer Willy tolong di add lagi Iki karena ini cepet banget di perputarannya. Oke? Nah, sudah masuk ya? Udah? Ya, selamat malam. Selamat malam Semuanya, lawyer Dokter. Willy. Ini ada Mas Gatot, lawyer dari Perlindungan Konsumen. Di sini Ya. juga ada yang namanya Kohani. Kohani adalah orang yang memberikan sertifikat mualaf kepada DRL, ya. Bang Jeffrey Simatupang adalah mantan lawyer dari DRL, tersangka DRL, ya. Oke, kita bisa mulai. Jadi di sini aturannya, ya, aturannya di sini ada dua hitungan per 2 menit. Jadi kalau nanti kita mau berdiskusi, itu enaknya 2 menit atau 3 menit. Mungkin ada yang bisa ngasih saran lebih baik di 2 menit atau 3 menit. Dan terkait dengan temanya ini, Dokter, tolong dong. Tentang Temanya? tentang perlindungan konsumen, undang-undang kesehatan dan perlindungan konsumen. Oh, berarti masuk ke ranah sana ya? Oke, baik, baik. Dan juga kita akan bertanya tentang selama ini tentang adanya dugaan penistaan agama juga. Jadi kita tanya sebagai seseorang yang mengerti. Jadi Kohani ini adalah orang yang expert banget tentang mualaf. Jadi beliau juga tahu bagaimana mungkin teman-teman juga ada yang pengen tanya. Silahkan.
ya. Di sini tidak ada yang namanya adoptif block. Jadi sensitif Bapak nggak ada. Silakan kalian mau yang penting tidak spam. Ya, tidak berulang. Kalian mau menghina adoptif, menyerang adoptif, silahkan. Itu dosa-dosa kalian. Itu jadi amal jariah lumayan buat adoptif. Oke? Jadi yang jelas di sini kita bicara by data. Ya, tidak ada yang namanya baper, tapi berdasarkan hitungan ya. Jadi kalau misalnya nanti waktunya udah habis ya udah, jangan dilanjutin terus. Oke, 2 menit atau 3 menit? Mungkin Mas Gatot berapa menit Mas Gatot? Waktunya 2 menit aja. 2 menit ya Bang Jeffrey, setuju ya 2 menit ya? Oh, kalau saya sih lebih setuju 3 menit lah. Takutnya Karena terlalu cepat ya? tentu pasti membutuhkan waktu yang panjang sebenarnya untuk kita berdiskusi. Tapi sekali lagi begini, kita sebaiknya, kalau ini usul dulu, sebaiknya Boleh, kita boleh. membahas dari sudut pandang hukum umum saja, dalam artian kalau kita membahas, kalaupun mau membahas case per case ya tentu sebaiknya kita inisialkan sajalah, kita nggak usah, tidak boleh di sini kita seolah-olah menjadi pengadilan menghakimi orang begitu, menurut saya ya begitu. Ya, boleh. Kita di sini emang akan menggunakan inisial aja, Bang Jeffrey ya. Kita di sini tidak akan menggunakan nama. Oke, mungkin ada lagi, berarti kita di 3 menit sama skornya. Mungkin Kohani juga sama 2 menit apa 3 menit kok? Siap, ikut dok. Ikut ya. Oke, untuk lawyer Willy. Oke ya, oke. Jadi kita di sini 3 menit aja ya. Mungkin takutnya terlalu cepat kalau 2 menit. Oke. Di sini sebenarnya ada tiga pertanyaan dulu lah yang dokter juga ingin bertanya. Nanti mungkin teman-teman di sini bisa memberikan pendapat ya tentang hukum. Nah, salah satu case misalnya Doti melaporkan DRL itu LP-nya terutama kepada Bang Jeffrey, itu pelapornya atas nama adoptif atau orang lain. Nah, karena selama ini beredar isu bahwa ada yang namanya pelapornya itu bukan adoptif pelapornya. Padahal dari awal dokter sudah bilang pelapornya adoptif, tapi dokter kuasakan ke lawyer karena pada saat itu dokter dalam kondisi yang sibuk ke luar negeri. Ya, tapi nanti ada pembahasan yang namanya LP gantung. Nah, itu menurut dokter tidak ada ya dalam dunia hukum yang namanya LP gantung. Nah, nanti mungkin ada teman-teman di sini yang bisa menjelaskan apa itu LP gantung dan adakah dengan konteks LP gantung dalam sistem hukum di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam undang-undang pelaporan undang-undang perlindungan konsumen, haruskah ada yang namanya korban dulu sampai timbul yang namanya korban lalu melaporkan kepada pihak yang berwajib, atau cukup dia membeli dan dia melihat bahwa apa yang diklaim tidak sesuai, ya itu bisa langsung melaporkan. Seperti itu. Itu yang pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, ini sebagai lawyer karena juga Doti di sini juga ada lawyer di sini. Nah, sebenarnya etis nggak sih seorang lawyer untuk menawarkan jasanya kepada klien, ya agar dia bisa membantu klien tersebut di publik? Apakah etis? Karena kan Doti kan nggak tahu sebagai seorang dokter ya, Doti nggak tahu. Sama seperti dokter juga tidak boleh menjanjikan kesembuhan. Misal, dokter ada obat nih, ditawarkan, ibu pakai obat ini, ibu pasti sembuh. Itu tidak boleh. Karena menjanjikan kesembuhan itu tidak etis bagi seorang dokter. Itu. Dokter juga tidak etis menjual obat. Ini bukan skincare ya. Obat, tapi kalau skincare itu di luar konteks dari obat, ya itu yang kita diskusi kemarin bersama dengan teman-teman dokter yang lain. Jadi seperti itu. Dan yang keempat, dokter ingin tanya kepada Kohani, untuk Kohani ada di sini, terima kasih. Sebenarnya apa sih buah-buah yang bisa kita lihat dari seseorang yang ingin benar-benar menjadi seorang mu'alaf? Seperti itu udah. Makasih. Yuk kita kasih kesempatan dulu kepada Mas Gatot dulu yang masuk duluan ya. Silakan Mas Gatot. Kita mulai ya di 3 menit. Oke, terima kasih Doktif. Salam kenal semua. Saya perkenalkan kembali, saya Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Smart Konsumen yang juga sebagai seorang pengacara dan kurator serta dosen di salah satu di kampus di Surabaya ya. Saya banyak bareng sama Doktif, tapi menjawab pertanyaan yang ketiga tadi,
ini bisa di-clearkan bahwa saya tidak pernah walaupun dekat dan bersahabat dengan Dr. menawarkan diri untuk menjadi pengacara beliau. Walaupun kita bareng-bareng di Komisi 6 pada saat itu berjuang ya untuk memperjuangkan hak-hak pelindungan konsumen. Itu menjawab yang ketiga, dan itu dilarang secara etik. Tidak boleh seorang lawyer menawar-nawarkan diri untuk agar jasanya dipakai, itu tidak boleh. Itu pertanyaan yang ketiga ya. Pertanyaan yang kedua tadi berkaitan dengan apakah harus ada akibat hukum ketika konsumen melaporkan. Dalam konteks ya, ini nanti bisa diklarifikasi, saya tidak